Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan adakan bagi kita hari ini. Amin. Semua karena anugerah-Nya, itu sebabnya mari kita selalu merindukan Tuhan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan sebelum kita berkegiatan. Kita mau baca, dengar, dan renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah, di dalam nama Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur sebab Tuhan adakan bagi kami di hari ini. Kami boleh melakukan aktivitas, namun sebelum jauh kami melangkah, kami mau dengar firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca, kami dengar tidak untuk kami lupakan, tetapi itu termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Urapi kami semua, pendengaran kami, pikiran kami, juga hamba-Mu yang hendak menyampaikan kebenaran firman-Mu diurapi secara khusus. Setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan yang diurapi, sehingga setiap orang yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata amin. Kita membaca Wahyu pasal 2 pada ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Kepada jemaat di Tiatira, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Ayat 22, lihatlah aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zinah dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 24, tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Ayat 25, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ayat 27, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima daripadaku. Ayat 28, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Ayat 29, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu, demikian pembacaan di dalam Wahyu pasal 2 pada ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Di ayat 20 dikatakan begini, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tiatira adalah sebuah kota yang relatif kecil. Awalnya didirikan sebagai kota pertahanan untuk melindungi kota
Pergamus yang adalah pusat pemerintahan. Tiatira tidak begitu terkenal jika dibandingkan dengan kota-kota lain yang menerima pewahyuan dari Tuhan. Namun jemaat di kota kecil ini justru mendapatkan kiriman surat yang paling panjang isinya. Kemungkinan besar jemaat Tiatira ini dirintis dan dimulai dari pertobatan keluarga Lydia. Lydia adalah seorang penjual kain ungu yang beribadah kepada Tuhan dan hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau saudara periksa di Kisah Rasul pasalnya yang ke-16 pada ayatnya yang ke-14. Tiatira ini dikenal sebagai pusat perdagangan kain bulu domba dan juga tempat untuk mencelupkan kain-kain warna ungu. Nah, Bapak Ibu, Lydia sendiri dikenal sebagai penjual bahan pencelup untuk warna ungu dan kain yang mahal tersebut. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada kesalahan fatal terjadi di jemaat di Tiatira, yaitu wanita Isabel yang menyebut dirinya sebagai nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hamba Tuhan supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Itu yang kita baca tadi di Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-20. Nah, Isabel adalah nama simbolis yang diambil dari nama istri Raja Ahab yang berlaku jahat dan menyeret orang-orang pada penyembahan berhala. Wanita Isabel ini mengajarkan bahwa orang percaya boleh melakukan perzinahan dan boleh menyantap makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Intinya, nabiah ini telah mengajarkan ajaran-ajaran yang menyimpang dan menyesatkan secara terang-terangan, berkompromi dengan yang namanya dosa. Nah, sekalipun sudah melihat penyimpangan-penyimpangan, sepertinya jemaat di Tiatira tidak melakukan sesuatu apapun dan seolah-olah membiarkan hal itu terjadi. Di dalam kehidupan bergereja, Bapak Ibu, tidak sedikit orang percaya yang masih berkompromi dengan dosa. Mereka menutupi dosa dengan topeng-topeng, yaitu perbuatan baik, memberi banyak persembahan, menjadi donatur gereja, dan masih banyak lagi. Nah, mereka berpikir bahwa dengan segala yang diperbuatnya itu, yaitu apa? Ya, memberi persembahan yang banyak, ya, berbuat kebaikan, menjadi donatur gereja, ya. Mereka berpikir dengan perbuatan itu, dengan serta-merta Tuhan bersikap lunak kepada dia dan menutup mata terhadap pelanggaran mereka. Bapak Ibu, saya mau katakan dengar baik, ingat, Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Mengapa? Sebab apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Itu tertulis di dalam Galatia pasalnya yang ke-6 pada ayatnya yang ke-7. Karena itu biarlah kita tidak berkompromi dengan dosa. Kita telah berkomitmen untuk hidup dalam kekudusan dan hati kita melekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami diingatkan supaya kami tidak kompromi dengan dosa. Kami tidak akan mempermainkan Tuhan, karena kami tahu perbuatan-perbuatan itu sangat menyedihkan hati Tuhan, dan sudah pasti mereka akan mengalami hal-hal yang membuat mereka tidak akan bertumbuh dalam rohani, dan mereka tidak akan mengalami lawatan Tuhan. Karena itu, mampukan kami untuk bersikap tegas melawan dosa. Kami tidak berkompromi dengan dosa. Berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada, dalam seluruh tugas dan kerja mereka. Ada keberhasilan di hari ini, ada omset yang meningkat, ada penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada